Selamat siang adik-adik. Selamat. Apa kabar hari ini? Baik. Apakah semua hadir? Ya. Baik. Hari ini kebetulan tim kami kesehatan reproduksi, Pak, basicnya di kesehatan reproduksi ibu dan anak. Jadi hari ini kita belajar tentang kesehatan reproduksi. Oke? Oke. Baik adik-adik, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada siang hari ini, kita awali dengan doa. Mungkin Ibu Suster bisa pimpin kita dalam doa. Mari kita mulai. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, sebelum kita memulai, saya ingin ya, ada beberapa adik-adik yang harus tahu. Oke, saya ingin dari beberapa adik mahasiswa harus bisa mengartikan, mengkaitkan dari berbagai macam gambar ini. Saya pertama mungkin langsung kepada Ibu Suster ya. Menurut Ibu, kaitan apa gambar yang ada? Oh, itu gambarnya mobil ambulans. Kemungkinan mau membawa pasien ke rumah sakit. Baik, bagus jawabannya. Itu kan menurut Ibu Suster. Baik, sekarang satu lagi. Menurut Dek Lisa gimana? Itu gambar pasang suami istri, istrinya lagi menggendong anak. Oh, baik. Oke, satu lagi saya ingin. Ada siapa namanya? Oh, ada Santi. Menurut ada Santi gimana? Menurut ada Santi. Oh, itu ada mobil ambulans, di dalam ambulans itu ada 5 rumah, ada polindes. Oke, baik. Semua jawaban dari adik-adik ini menurut saya adalah benar. Itu adalah benar. Dan sekarang begini, hari ini pertemuan kita pada siang hari ini sesuai dengan CPMK, sub CPMK bahwa mahasiswa harus mengidentifikasi, mengetahui sistem pelayanan rujukan. Untuk apa? Mencegah berbagai macam penyakit kesehatan reproduksi. Dan pada siang hari ini, sesuai dengan tema kita, pembelajaran adalah sistem rujukan. Baik, sebelum kita masuk ke slide berikut, saya mau ingin tanya lagi. Menurut Dek Rafa, kenapa sampai kita harus ingin rujuk? Atau kenapa pemerintah harus ingin ada sistem rujuk? Ayo, menurut Dek Rafa bagaimana? Kalau menurut saya mungkin peralatan di puskesmas kurang lengkap, makanya dia rujuk. Oke, baik, terima kasih. Satu lagi, menurut Adik Melan. Menurut Melan gimana menurut? Mungkin jarak dari kota, dari desa ke kota itu jauh, Pak. Oke. Menurut Adik yang di sini di ujung ini, Adik Ella, menurut Adik bagaimana? Mungkin tenaga medis di puskesmas tuh hanya SPK. Oke, baik. Itu menurut Adik Ella. Terus ada email. Oh, email. Menurut email bagaimana? Menurut saya mungkin di sana tidak ada pemeriksaan ANC. Oh, baik. Ya, mungkin di desa tidak ada pemeriksaan. Terus menurut ada yang di ujung sana, mungkin ada Dona. Menurut ada Dona gimana? Menurut saya mungkin di desa tidak ada jaringan internet. Baik. Oke, jadi sekarang lihat. Inilah pemerintah pingin harus ada sistem rujukan. Kenapa? Karena kita mau kontribusi supaya jangan ada angka kematian ibu dan jangan ada angka kematian bayi. Sistem rujukan itu ada 6 level yang harus kita pelajari. Pertama, akses dan mutu fasilitas kesehatan kurang optimal. Berani dikatakan adik-adik tadi bahwa mungkin fasilitas rumah sakit atau puskesmasnya belum memadai,
ataukah di pustunya belum ada memadai sesuai dengan fasilitas yang diinginkan. Yang kedua, respon pada kondisi darurat masih lambat. Kita tahu, kalau respon dari desa ke kota lambat, sistem rujukan pasien bisa meningkat. Itulah. Yang ketiga, pengetahuan pendidikan reproduksi masih lemah. Pengetahuan pendidikan reproduksi masih lemah. Kemungkinan bidan atau tenaga kesehatan hanya tamatan SPK, hanya tamatan D3, dia kurang. Untuk deteksi pemeriksaan awalnya, untuk deteksi pemeriksaan ANC masih kurang. Itu yang ada di nomor 4, deteksi alat pencegahan komplikasi masih kurang. Mungkin ada alat untuk pemeriksaan labnya belum, ataukah untuk pemeriksaan ambil sampel darah belum, itu bisa. Terus data dan informasi kesehatan tidak terpadu. Tidak terpadu. Mungkin data-datanya kurang, itu bisa. Terus yang keenam adalah regulasi tumpang tindih. Dari keenam ini yang membuat pemerintah harus melanjutkan dengan sistem rujukan. Lanjut. Sistem rujukan sekarang yang dipisah dengan SIS-RUTE. SIS-RUTE ini adik-adik harus perlu paham dan ada perlu tahu. Karena ini nanti ke depan ada bertugas di puskesmas atau di puskesmas harus lebih tahu. Namanya SIS-RUTE. Ini istilah baru dalam kementerian sekarang. Adalah SIS-RUTE. SIS-RUTE merupakan proses rujukan antara fasilitas pelayanan kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi berbasis internet. Benar yang dikatakan ada tadi, mungkin internetnya di desa tidak ada. Jadi sekarang sistem itu berbasis internet dengan menghubungkan pasien dari tingkat pelayanan terendah ke tingkat pelayanan tertinggi. Terendah itu dari puskesmas menuju ke rumah sakit. Apakah rumah sakit umum tipe ABC ataukah rumah sakit Ponet? Semua itu ada tujuan. Ada tujuan pertama, terintegrasinya sistem informasi rujukan pada seluruh fasilitas kesehatan baik primer, sekunder maupun tersier. Itu ada di puskesmas atau di rumah sakit. Rumah sakit juga berbagai macam tipe-tipe. Terus, terwujudnya tercapai pelayanan rujukan antar vaskes. Fasilitas kesehatan, rujukan dari puskesmas menuju ke rumah sakit. Apakah itu rumah sakit Ponet atau rumah sakit dengan tipe B atau A. Seperti itu. Lanjut, manfaat dari SIS-RUTE. Ada 3 manfaat. Meningkatkan mutu pelayanan dengan sistem informasi rujukan terintegrasi. Yang kedua, meningkatkan kapasitas pasien yang dirujuk ke fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan klien, yaitu kebutuhan ibu dan bayi. Yang keempat, menurunkan angka kesakitan dan kematian pasien dalam proses sistem rujukan. Seperti judul tadi, angka dan angka bayi tadi. Itu angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Oke. Baik, sebelum kita lanjut ke jenjang-jenjang untuk di mana sistem rujuk, apakah mau dari Podinkes menuju ke rumah sakit, saya ingin adik-adik bisa memberikan jawaban atau bisa memberikan apa yang ada dalam pikiran adik-adik. Pertama mungkin saya minta adik Ici. Menurut adik Ici, langkah-langkah dari sistem rujukan itu dari mana menuju ke mana? Menurut adik? Mungkin dari puskesmas ke rumah sakit tipe A dan tipe C, Pak. Oke, baik. Terima kasih jawabannya luar biasa. Yang berikut ada Dian. Menurut Dian bagaimana? Dari Podinkes ke puskesmas Ponet atau rumah sakit Ponet. Baik. Itu jawaban semua itu menurut Ade. Benar adanya, baik adanya. Oke, sekarang kita lihat. Perubahan sistem rujukan. Perubahan sistem rujukan itu pertama dari FKTP, akses pelayanan terpadu. Itu dari 3 puskesmas. Di puskesmas, kalau sebelum di puskesmas ingin rujuk, itu tidak bisa langsung ke rumah sakit tipe umum tipe A, tidak bisa. Kita harus melalui alurnya. Pertama, rumah sakit umum dengan tipe D dulu. Kalau ke tipe D habis, baru ke rumah sakit tipe C, ke tipe C, ke tipe B, baru ke tipe A. Karena semuanya punya kompetensi. Kompetensi apa? Jenis pelayanan kesehatannya juga berbeda, terus jenis tenaga kesehatan juga berbeda, bangunan, prasarana dan peralatan juga beda, terus sedia obat dan bahan habis pakai juga beda.
Kalau di puskesmas mungkin jenis pelayanannya beda. Mungkin di sana baru 1 atau 2 bidang yang melayani. Terus kalau jenis tenaga kesehatan, mungkin di sana baru D3. Siapa tahu di rumah sakit sudah ada S1 kebidanan, atau S1 kesehatan masyarakat, atau S1 atau dokter obgyn yang sudah gini, minimal 2. Terus bangunan, mungkin di puskesmas bangunan yang sedikit saja peralatannya kurang. Jadi itu harus kita gunakan untuk sistem rujukan. Pasien dengan gawat untuk menangani berbagai macam penyakit, kita harus segera rujuk. Terus mungkin sediaan obat atau BM, HP itu bahan medis habis pakai, itu mungkin habis di sana. Semua itu kebutuhan medis dan pasien kalau sistem rujukan itu harus apa? Rumah sakit paripurna, atau rumah sakit kompeten umum, atau rumah sakit kompeten media, atau rumah sakit kompeten dasar, sama tipenya. Jadi sistem rujukan itu kita tidak bisa meloncat dari bawah langsung ke atas, tidak. Kita harus melalui levelnya. Dari rumah sakit atau dari puskesmas ke rumah sakit kita dulu. Karena di sana mungkin ada dokternya cuma 1. Yang sebenarnya ke rumah sakit TPC itu mungkin dokter obgynnya sudah 2, dokter umumnya ada, tenaga kerja profesional, mungkin peralatan juga sudah, ambil dayanya sudah lengkap. Terus apa rumah sakit umum sudah tipe B seperti tenaga kesehatan sudah ya, seperti jenis pelayanan kesehatan. Oke, baik. Ini perlu ada diketahui sebelum kita rujuk ke fasilitas yang lebih memadai, ada yang harus perlu tahu kesiapan fasilitas kesehatan untuk dirujuk. Pertama, pelayanan perujuk. Perujuk itu artinya yang di puskesmas mau pingin rujuk ke rumah sakit. Itu yang dia harus siapkan adalah pasien stabil dan layak dirujuk. Pasien dengan gawat darurat, kita harus stabilkan dulu. Pasal Unibus atau TCV, baru siap. Karena nanti si penerima di sana dia sudah tahu. Tapi kalau pasien kita belum stabil, itu tidak bisa. Harus kita stabilkan dulu baru kita siap rujuk. Yang kedua, ini data pasien sudah diinput di SIS-Rute sesuai kondisi klinis. Pasien yang kita mau rujuk, dia punya identitas harus kita sudah masuk. Kita sudah input. Supaya di sana yang si penerima itu dia sudah tahu namanya ibu ini, anaknya ini, sakitnya apa. Itu dia sudah tahu. Terus yang berikut memilih rumah sakit sesuai kompeten untuk kebutuhan klinis. Rumah sakit yang kita mau rujuk itu sesuai dengan kebutuhan. Kita mau rujuk ke rumah sakit Ponet atau kita mau rujuk ke rumah sakit tipe A, itu harus dia punya rujukan. Yang berikut memastikan pasien penerima rujuk sudah siap menerima. Kita harus telepon, kita harus calling. Di sana dia sudah standby belum? Baru kita rujuk. Apakah di sana dia menolak? Nah, itu juga harus kita tahu supaya kita bisa ganti rumah sakit yang lain. Terus yang berikut, memastikan inform konsen pasien atau keluarga. Kita kalau mau rujuk itu keluarga harus tahu. Apa keluarga juga tahu? Itu rujuk itu seperti apa? Keluarga bilang, oh saya mau rujuk pasien saya di sini, saya mau rujuk di sini. Yang berikut, tidak ada pasien rujuk lepas. Kita rujuk habis kita diam aja, itu tidak ada. Terus yang berikut, pada keadaan tertentu rujuk pasien emergensi. Pasien emergensi itu yang kita harus segera rujuk. Kita harus segera rujuk, tapi kita lihat langkah-langkah ini. Oke, ini untuk fasilitas yang ingin kita fasilitas untuk dirujuk. Yang berikut, fasilitas penerima rujukan. Yang mau menerima rujukan tinggal satu, merespon permintaan rujukan dari SIS-Rute yang dari puskesmas tadi merujuk. Minimal di bawah 5 menit. Jadi kalau di sana calling, di sana harus dia sudah siap. Minimal di bawah. Tapi kalau dia belum siap, tidak bisa. Harus kita memastikan. Yang berikut, mengkoordinasikan dengan DPJP keputusan, memberi keputusan di sana. Yang berikut, memastikan di bawah 30 menit jadwal terima atau ditolak. Kita harus pastikan sebelum pergi, tanya di UGD atau kepala di sana, tanya siap menerima atau dia tolak. Kalau dia tolak, siap kita ganti rujuk rumah sakitnya. Tapi kalau dia tolak, siap kita berangkat. Yang berikut, menyiapkan fasilitas IGD. Karena di sana dia harus siap peralatan, pemeriksaan penunjang, obat-obatan, semua itu harus sudah siap. Karena untuk kita melayani segera itu pasien. Kebijakan pasien yang harus kita rujuk itu pertama, rujukan untuk kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, berjalan sesuai level kompetensi terpadu. Itu bayi baru lahir, ibu hamil bersalin itu yang siap kita rujuk.
Karena kita ingin dari 0 hari sampai 28 hari dalam keadaan sehat. Kalau seandainya dia dalam keadaan bermasalah, itu segera rujuk. Karena baik kalau baru lahir 0 hari sampai 4 hari segera diambil. Itu yang kita harus segera tangani. Kalau bayi bermasalah, usia berat, atau mungkin berhipertensi, itu segera. Karena itu kan berbagai macam penyakit, seperti definisi pertama tadi. Oke, sekarang saya seperti yang saya jelaskan, klasifikasi dan alur rujukan ibu dan bayi berlahir. Ya, ini ada klasifikasi. Pertama, ibu hamil kelompok A adalah ibu hamil yang pada saat ANT ditemukan berbagai macam penyakit. Ibu hamil. Itu kalau pas waktu pemeriksaan awal di puskesmas ditemukan dia berbagai macam penyakit. Dia harus menuju ke kasus sumber dasar yang multi lengkap dapat dirawat sekurang-kurangnya pada fase level 3. Itu sekurang-kurangnya. Apabila terdapat keterbatasan biaya transportasi dan kondisi tidak stabil, harus segera diberitahu kepada pasien supaya kita segera rujuk. Yang berikut, rumah sakit tujuan rujukan selain mempertimbangkan kompetensi dan kesiapan rumah sakit, juga perlu mempertimbangkan jarak ke rumah sakit tujuan. Kita kalau dari rumah sakit yang ini, yang di puskesmas harus jarak, jangan terlalu jauh. Kalau jauh kesian, tidak ada beberapa masalah. Apakah kita menuju ke Kupang, kita menuju ke mana, itu jaraknya sekarang. Ini rumah sakit yang rujuk harus dekat dengan puskesmas. Yang berikut, fase yang dilakukan rujukan juga perlu mempertimbangkan regulasi BPJS agar dapat melakukan klaim sesuai dengan ini. Sekarang kan itu sudah ada jam kesmas, itu program pemerintah tadi, jam kesmas, kartu indonesia sehat. Nah, itu sudah program itu kan juga dia punya biaya. Jangan sampai dia sampai di puskesmas atau rumah sakit tidak biaya, lebih lagi, ketika kasihan itu. Ini dan tadi kelompok dari ANC dia kayak kelompok 1 untuk bisa rumah sakit Kodet atau puskesmas Kodet pun bisa. Oke, selanjutnya sistem rujuk balik. Sistem rujuk balik diberikan melalui aplikasi sistem informasi strategis terpadu yang diberlakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan menggunakan kode rujuk balik sebagai berikut. Kode DX. Kode DX ini adalah kode DX untuk kontrol kemponi. Jadi kalau dia berikan, kita sudah rujuk di rumah sakit, mau balik ke puskesmas, diberikan rujuk balik. Rujuk balik itu ada kode. Kode namanya DX itu untuk kemponi, pemeriksaan ulang. Terus kalau ke puskesmas pun mereka tahu kalau di sana harus ada pemeriksaan apa lagi untuk kapan dan waktu dia pergi rujuk kembali. Itu yang dinamakan sistem rujuk balik. Oke, adik-adik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum kita akhiri ini, saya ingin tahu bagaimana perasaan hari ini, kuliah ini bagaimana? Baik, senang paham. Yang langsung ingin tahu bagaimana menurut hari ini. Apa yang bisa kalian dapatkan dari materi yang kita pelajari hari ini? Mungkin pertama saya lihat yang mana? Oh, Nona rujuk. Nona Yesi. Menurut Nona Yesi apa yang Nona petik dari pelajaran hari ini? Menurut saya, sistem untuk menyelamatkan ibu dan bayi dari segala penyakit. Baik, terima kasih. Coba tepuk tangan dulu. Oke, saya ingin ke yang laki, bukan perempuan ya. Ya. Nah, Nong Pandi, bagaimana menurutmu? Baik Pak, menurut saya itu adalah menyelamatkan ibu dan bayi dari 0 hari sampai dengan 28 hari dari berbagai macam penyakit. Baik, itu juga jawaban yang betul-betul ada dapat dari baik. Sekarang Pak simpulkan ya. Oke, simpulan dari sistem rujukan adalah begini. Sistem maternal neonatal, sistem penyelenggara pelayanan kesehatan ibu dan bayi dari 0 sampai 28 hari yang melaksanakan pelimpahan timbal balik terhadap kasus penyakit atau masalah-masalah kesehatan. Jadi mulai dari ibu dan bayi, mulai dari 0 sampai 28 hari untuk kita menangani berbagai macam penyakit demi keselamatan ibu. Oke, baik. Sampai di sini pertemuan kita. Sebelum Pak akhirin pertemuan kita hari ini, saya ingin pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan topik dengan judul
keluarga berencana. Sampai di sini paham? Baik, terima kasih untuk selamat siang. Tuhan memberkati.